Sungguh ya Tuhan, dengan jujur kami mengakui kami mau dipimpin oleh kebenaran-Mu. Dengan jujur kami mengakui kami mau diarahkan, kami mau diingatkan, kami mau ditegur oleh kebenaran akan firman. Karena kami sadar kami manusia yang tidak tahu arah akan tujuan hidup kami. Kami manusia yang lemah dan seringkali kami jatuh di dalam pencobaan, di dalam persimpangan jalan. Tuhan, biarlah pagi hari ini ketika kami diberikan kesempatan waktu yang terindah untuk mendengarkan firman Tuhan, biar kami pergunakan dengan sebaik-baiknya. Firman-Mu jatuh ke dalam hati kami, ke dalam pikiran kami, dan sungguh-sungguh mengubah seluruh keberadaan kami. Dan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Berkati hamba-Mu ini yang tidak fasih berbicara. Tuhan tolong berikan hamba-Mu hikmat bijaksana di dalam berkata-kata. Terlebih berikan hamba-Mu kuasa. Dan sungguh firman Tuhan berkuasa mengubah kehidupan kami. Berkati Bapak Ibu saudara-saudari yang datang dengan setiap pergumulan, kesulitan, permasalahan, ataupun mereka yang sedang terbelenggu, terikat dalam dosa, atau mereka yang sedang mencari-cari akan kebenaran sejati. Biar pagi hari ini Roh Kudus membukakan, Roh Kudus menganugerahkan kepada mereka. Berkati kami semua ya Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab 1 Raja-Raja 8 ayat 22 dan 23, dilanjutkan dengan ayat 41 sampai 43. Kitab Raja-Raja 8 ayat 22-23. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Ditadahkannya lah tangannya ke langit, lalu berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu, yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu." Ayat 41. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umat-Mu Israel datang dari negeri jauh oleh karena nama-Mu, sebab orang akan mendengar tentang nama-Mu yang besar dan tentang tangan-Mu yang kuat dan lengan-Mu yang teracung, dan ia datang berdoa di rumah ini, maka Engkau pun kiranya mendengarkannya di sorga, tempat kediaman-Mu yang tetap. Dan Engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu, supaya segala bangsa di bumi mengenal nama-Mu, sehingga mereka takut akan Engkau sama seperti umat-Mu Israel, dan sehingga mereka tahu bahwa nama-Mu telah diserukan atas rumah yang telah kudirikan ini. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan pertama tadi dengan menyanyikan Mazmur 96, bait yang pertama hingga 9. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Sebarkan kabar keselamatannya, setiap hari beritakan. Nyatakanlah kemuliaannya ke seluruh bangsa di dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Sebab
semarak di hadiratnya, dan kekuatan pun kehormatan ada di tahta kudusnya. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Kemuliaan hanya pada Tuhan, dan persembahan bawalah. Dengan kekudusan bersujudlah, dan bumi pun bergetarlah. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Kepada bangsa-bangsa katakanlah, Tuhanlah Raja semesta, yang mengadilinya dengan benar, maka tegaklah dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Hai langit dan bumi bersukacita, padang dan pohon soraklah. Sebab Dia datang mengadili dunia dengan setia dan benar. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Bacaan kedua diambil dari Galatia 1 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia, seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah kucari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah kucoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, bacaan yang terakhir terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 10. Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-10.
RAI memberikan judul Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka memohon, mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Kata Yesus, pergi. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan dengan sukacita memeliharanya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari silakan duduk. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Ya, kita bersyukur kita diberikan kesempatan untuk beribadah dan juga mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam rangka pertukaran mimbar sesinode, saya diutus untuk melayani di GKI Pengadilan Bogor. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada pepatah yang mengatakan, tidak kenal maka tidak sayang. Sudah kenal maka sudah kenal maka tambah sayang. Amin. Amin. Ya, nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, jemaat GKI Pengadilan belajar mengenali saudara-saudari kita. Amin. Ya. Sudah kenal, ya, tambah dikasihi dan tambah disayangi. Amin. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, sedikit perkenalan dari diri saya. Saya Pendeta Chen Beni, ya, saya melayani di GKI Pinangsia, dekat Harko, dekat daerah kota. Ya, di situ ada bakmi Pinang Sari. Ibu-ibu Puri Indah pasti tahu. Ya, sebelum saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, saya lulus pernah mengambil S1-nya di Bina Nusantara, bagian teknik komputer. Lalu waktu saya kuliah, saya juga bekerja. Ya, waktu saya kuliah saya juga bekerja di tempat bos yang ditembak oleh menantunya. Ya, satu grup dengan Holland Bakery. Besar. Ya, 13 tahun saya di sana, ya, PT Asaba. Lalu 2002 Tuhan panggil saya untuk menjadi hambanya. Jadi saya dipanggil oleh Tuhan setelah saya menikah, setelah saya bekerja selama 13 tahun. Saya menyelesaikan pendidikan teologi saya di STT Amanat Agung dengan program MDiv. Bersyukur kepada Tuhan
2008 setelah saya lulus, Tuhan pimpin saya untuk mulai masuk ke GKI Pinangsia melayani sebagai pembina komisi remaja, pemuda, pasangan suami istri, kebaktian umum 1 dan 3. Dan Tuhan menganugerahkan kepada saya berkat yang begitu indah. Ya, Tuhan percayakan saya, panggil saya menjadi seorang pendeta. Diteguhkan tanggal 19 Januari 2015. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, sedikit perkenalan diri saya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya ingin buka khotbah saya dengan pertanyaan. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, tolong sebutkan, pikirkan 2 hal yang sangat penting sekali. Yang sangat serius sekali. Tapi jarang kita pikirkan, jarang kita ungkapkan. Atau mungkin kedua hal itu pernah disinggung, tetapi kita tolak, kita buang jauh-jauh. Jangan bicarakan hal itu. Jangan singgung-singgung hal itu. Kira-kira soal apa itu? Cuma 2 hal. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, boleh diskusi kiri kanan. Ayo Towel, apa dong? Ya, ayo Towel kiri kanan, atas. Diskusi. 2 hal yang penting sekali, serius sekali. Tapi jarang kita mau bicarakan soal itu. Atau malah jangan-jangan kita buang jauh-jauh soal tersebut. Soal apa? Ada yang bantu? Ada yang boleh tebak? Enggak dimarahin, enggak dihukum. Soal sakit penyakit, iya. Soal kematian. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, betul sekali. Soal kematian, penting soal itu? Penting sekali. Manusia di dalam proses pertumbuhan, tidak ada manusia yang hidup selama-lamanya. Ada proses kelahiran, bertumbuh besar, remaja, pemuda menikah, usia indah, lalu meninggal. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, itu ada proses kehidupan yang normal. Sehingga siapapun dia pasti akan mengalami kematian. Tetapi banyak orang yang tidak suka berbicara soal kematian. Banyak orang yang tidak kepengen berbicara soal kematian. Seringkali kalau ngomongin kematian, jangan singgung-singgung soal itu. Apalagi anak muda. Ya, apalagi anak muda. Belum punya pacar, belum lulus, belum menikah. Ngapain bicara soal kematian? Ya. Hidup manusia ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Ya, anak-anak muda berani bertaruh dengan ibu-ibu, aku masih lama loh hidupku. Enggak ada yang berani bertaruh. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya punya mertua wanita. Ya, sekali waktu kami berbicara, ngobrol, enak ngobrolnya. Lalu enggak tahu kenapa pembicara itu menjurus ke soal kematian. Ya, 1 menit mertua saya masih ngomong. 2 menit dia mulai memperlambat. Menit ketiga dia diam menatap saya dengan tajam sekali. Lalu dia tanya, kenapa kita bicara soal kematian? Saya katakan penting. Lalu dia diam lalu terus tajam memandang saya. 1 kata yang dia lanjutkan, jangan-jangan kepengen saya cepet-cepet ya. Waduh, ekspresi mukanya udah berbeda. Ya, dari ngomong enak sampai wah marah. Dan betul ngambek. 3 hari 3 malam saya nggak disediain makanan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, menurut pandangan banyak orang kematian itu tabu.
Menurut kebanyakan orang kematian itu kesialan, tidak patut dibicarakan. Padahal itu penting, padahal itu serius. Dan firman Tuhan berbeda berbicara. Bagi orang-orang yang percaya dan menaruh hidupnya kepada Tuhan Yesus, kematian adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu. Kematian adalah keuntungan. Kematian adalah kita mendapatkan hal yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Jadi kalau kematian adalah hal yang menguntungkan, kita suka kan berbicara, ya bisnis apa yang menguntungkan sekarang, betul ya? Ya kita terus cari hal-hal yang menguntungkan. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, tolong berbicara soal kematian. Sering kita membicarakan, kita pikir dan kita persiapkan baik-baik kematian kita. Ya, sekali waktu saya dapat BBM yang berbunyi, setiap orang, semua orang pasti mau masuk surga. Amin? Wah, aminnya kok pelan. Ya, setiap orang, semua orang pasti mau surga, masuk surga, betul? Betul. Tapi ada kalimat berikutnya, siapa yang mau duluan? Siapa yang mau duluan? Ada yang mau? Ya, cuma satu jawabannya. Pak Pendeta belum siap. Ya, Pak Pendeta belum siap. Belum siap masuk surga. Padahal bukankah di surga begitu indah, begitu nyaman, begitu sempurna. Apa yang ada di dalam surga itulah yang Tuhan sediakan yang terbaik untuk kita. Dan lebih enak di surga ketimbang di dunia. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, persiapkanlah soal kematian. Ya, ibu-ibu permisi tanya, siap tidak kalau Tuhan izinkan suami kita, orang-orang yang kita sayangi, terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan. Siap atau tidak? Siap atau tidak? Harus siap. Bapak-bapak, siap atau tidak? Kalau istri, anak-anak, orang-orang yang kita sayangi terlebih dahulu dipanggil oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, harus siap. Ya, seperti kisah Lukas pasal yang ke-7. Seorang perwira mempunyai hamba dan hambanya itu sangat dikasihi, sangat dihargai dan hambanya itu sakit, sangat menderita. Ya. Sakitnya apa? Menderitanya apa? Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 10 tolong bandingkan dengan Matius 8 ayat 5 sampai 13. Di situ diberitahukan penjelasannya. Hamba perwira itu sakit lumpuh dan sangat menderita. Hamba itu sakit lumpuh dan sangat menderita. Dan di dalam sakit penyakit, ya, di dalam penderitaannya dia butuh akan Tuhan. Makanya perwira itu mencari jalan, berbagai macam cara. Lalu dia dengar Tuhan Yesus ada. Dia minta tolong kepada beberapa tua-tua untuk, ya, agar Tuhan Yesus datang melayani. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, jangan sampai kita tidak bisa berbuat apa-apa baru mencari Tuhan. Jangan sampai kita tidak bisa berbuat apa-apa baru kita mau percaya pada Tuhan.
biarlah mulai dari sekarang, waktu yang terbaik, tenaga yang terbaik, tubuh yang terbaik, mari kita persembahkan untuk hidup bagi Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, itu baru kata pertama. Kata kedua, dua hal yang sangat penting tapi jarang sekali dipikirkan dengan serius oleh kita manusia. Kata pertama kematian. Kata kedua, soal apa itu? Kata ini dekat sekali. Kata ini familiar sekali. Ya, sering kita dengar. Ya, sering diucapkan. Tetapi sayang sekali hanya di mulut. Tapi tidak terus-menerus kita taruh di otak ataupun di hati. Ataupun malah kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Kata apa itu? Kata apa itu? Kata Tuhan. Ya. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, seringkali kita dengar kata Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi pernahkah kita berpikir dengan serius, bagaimanakah Tuhan yang kita sembah? Apa maunya? Dan apa yang Tuhan tuntut di dalam kehidupan kita ketika kita mempercayakan hidup kita pada Tuhan? Atau hanya kita dengar tetapi tidak mempunyai pengaruh? Hari Minggu datang ke gereja, senang bersuka cita, tetapi Senin sampai Sabtu hidupnya lebih parah ketimbang orang yang tidak mengenal Tuhan. Boleh disiapkan video klipnya? Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada video klip yang saya download dari Trans 7. Ya, inilah kisah sepanjang zaman orang yang berani menghina, menantang Tuhan. Siapa yang tidak kenal Titanic? Salah satu kapal terbesar di dunia yang pernah ada, yang terkenal karena kecanggihannya pada zamannya. Dan Titanic juga terkenal karena berakhir dengan tragis. Kapal tersebut merupakan mahakarya Thomas Andrews, seorang arsitek terkenal yang sangat detail dan perfeksionis dalam berkarya. Ketika pembangunan Titanic selesai, seorang reporter pernah bertanya pada Thomas Andrews, seberapa amankah kapal ini untuk berlayar di Samudra Atlantik? Dengan sombong, Thomas Andrews menjawab, bahkan Tuhan pun tak bisa menenggelamkannya. Pada tanggal 10 April 1912, untuk pertama kalinya, kapal Titanic berlayar menuju Amerika Serikat dari Eropa. Namun 4 hari kemudian, tak disangka-sangka kapal mewah ciptaan Thomas Andrews tersebut menabrak gunung es yang merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Lambung kapal itu robek hingga akhirnya tenggelam di Samudra Atlantik Utara. Cantik, populer, dan kaya raya adalah kehidupan yang dialami Marilyn Monroe, aktris terkenal di era 50-an. Namun sayang, di balik segalanya itu, ia mengalami kehidupan keluarga dan percintaan yang pahit. Suatu hari ketika Marilyn tengah syuting sebuah acara, ia dikunjungi oleh seorang pendeta bernama Billy Graham. Menurut hamba Tuhan itu, ia datang mengunjungi Marilyn karena mendapat panggilan dari Tuhan. Aktris yang kala itu dikabarkan dekat dengan Presiden Amerika John F. Kennedy menolak mentah-mentah kehadiran sang pendeta. Dengan angkuh Marilyn berkata bahwa ia tak butuh Tuhan. Tragis, seminggu setelah pertemuannya dengan pendeta Billy Graham, Marilyn ditemukan tewas dalam apartemennya. Banyak teori yang mengatakan bahwa Marilyn dibunuh sebagai konspirasi politik. Namun teori yang diakui hingga kini adalah Marilyn bunuh diri dengan menenggak obat tidur dalam jumlah besar. Bukan rahasia lagi bahwa wanita cantik ini mengalami depresi berat akan masalah kehidupan pribadinya yang berantakan. Padahal sebenarnya di saat tertekan itulah Marilyn Monroe membutuhkan Tuhan untuk menolongnya. Sikap penghinaan terhadap Tuhan yang berakhir tragis juga pernah dilakukan oleh seorang penyanyi dan penyair terkenal asal Brazil yang bernama Cazuza. Saat tengah melakukan pertunjukannya di Rio de Janeiro, Brasil, artis yang meninggal pada tahun 1990 itu menghembuskan asapnya ke udara sambil berkata dengan sangat tidak sopan,
Tuhan, asap ini untukmu. Pria dengan nama asli Agenar Miranda Araujo Neto ini pun akhirnya meninggal karena kanker paru-paru di usia 32 tahun. Cazuza merupakan salah satu artis terkenal Brasil yang telah menjual lebih dari 5 juta kopi album. Sayangnya, kehebatannya dalam berkarya tidak seperti kehidupan pribadinya. Ia diketahui mengidap AIDS dan memiliki orientasi seksual ganda atau biseksual. Selama hidupnya, ia juga pernah mendapatkan beberapa masalah dengan obat-obatan terlarang. Pada tahun 2005 di Campinas, Brazil, sekelompok remaja yang tengah mabuk pergi untuk menjemput seorang temannya. Ibu dari remaja yang dijemput ini khawatir melihat sang anak yang pergi bersama teman-temannya yang mabuk. Ia pun berpesan pada anaknya semoga Tuhan bersamanya dalam perjalanan. Namun sayang, remaja tersebut bukannya mengaminkan apa yang dikatakan sang ibu. Ia malah menjawab, Tuhan boleh ikut bersama mereka hanya jika Tuhan duduk di bagasi, karena kursi mobil sudah penuh. Tragis, beberapa jam kemudian para remaja tersebut ditemukan tak bernyawa karena kecelakaan. Seluruh penumpang mobil malang itu tewas dan keadaan mobil benar-benar hancur. Namun sungguh ajaib, di tengah bangkai mobil yang sudah tak berbentuk, bagasi mobil tersebut tidak ikut hancur. Bentuknya tetap utuh. Apakah ini sebuah kebetulan? Atau memang Tuhan telah menyatakan kekuasaannya sebagai pengendali setiap keadaan? Oke. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sepanjang sejarah begitu banyak orang yang menantang, yang menghina akan Tuhan. Dan kita orang-orang yang beribadah, jangan sampai kita seperti itu. Secara lahiriah kita beribadah, kita takut akan Tuhan, tetapi dalam hati dan pikirannya kita malah menentang Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, siapakah Tuhan kita? Siapakah Tuhan yang kita percayai? Siapakah Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kita? Firman Tuhan memberitahu kepada kita, Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan Yesus. Dialah Tuhan yang menjadi manusia. Dialah Tuhan yang menjadi manusia yang hidup di tengah-tengah manusia, melayani manusia yang berdosa. Terlebih menyerahkan diri di atas kayu salib, menyelamatkan manusia yang berdosa tersebut. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Lukas pasal yang ke-7 diberikan bukti kemahakuasaan daripada Tuhan Yesus. Ketika perwira di Kapernaum itu membutuhkan pertolongan dan para tua-tua mengajak dia untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Perwira itu mengatakan, cukup katakan satu kata saja. Saya yakin dan percaya ketika engkau mengatakan, menginginkan hambaku sembuh, pasti sembuh. Nah Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, siapakah manusia, siapakah orang di dalam dunia ini yang bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita ingat akan penciptaan dunia di dalam Kejadian, ya. Begitu spektakuler dunia ini, begitu complicated dunia ini. Tetapi Tuhan di dalam kemahakuasaannya menjadikan alam semesta dengan hanya berfirman. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kemahakuasaan daripada Tuhan Yesus terbukti. Dia adalah tabib yang ajaib. Tidak ada segala sesuatu yang mustahil bagi dia. Kehidupan manusia ketika diperhadapkan dengan kuasa Tuhan. Dan nyata akan kuasa daripada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini menjadi satu pergumulan pribadi buat saya. Ketika saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, menjadi hamba Tuhan gampang atau susah? Pertanyaan salah, menjadi hamba Tuhan susah atau sulit? Ya, saya bekerja 13 tahun, saya ada tabungan sedikit, ya. Lalu waktu saya gumulkan menjadi hamba Tuhan, saya katakan 3,5 tahun saya bisa hidup
hanya berdasarkan tabungan saja. Ya, 13 tahun saya bekerja, saya katakan 3,5 tahun saya kuliah, saya tidak mau menyusahkan gereja, saya hidup dari tabungan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan, ya, tahun pertama tabungannya sudah habis. Wah, saya pusing, ya, saya udah irit-irit tahun pertama habis. Bagaimana tahun kedua, bagaimana tahun ketiga? Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, mau tidak mau lutut dipakai. Beriman, berharap penuh kepada Tuhan. Saya dari STT Amanat Agung, pernah ada kesaksian dari teman saya, ya, dia melayani di GKY Puri Indah. Dekat ya? Ya. Satu mahasiswa itu pernah mengalami, ya, kalau soal uang jangan bicara kemana-mana, nggak boleh sama sekolah saya. Jangankan bicara uang, jangan boleh pinjem kepada siapapun, beriman saja. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ada mahasiswa dari Grandville ke GKY Puri Indah. Perginya punya ongkos, persembahan ada, pulangnya nggak punya ongkos. Apa yang terjadi? Nggak berani buka mulut, nggak berani pinjam. Dan memang dia berdoa. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi? Dan betul-betul nggak ada yang menolong dia. Dan memang dia sudah siap dengan sepatu skatesnya. Dia jalan dari GKY Puri Indah ke Grandville. Ya. Dia katakan, walaupun saya menderita, tapi saya yakin. Dan waktu saya berjalan dengan sukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, itu yang teman saya alami. Yang saya alami adalah, ya, dompet saya tidak ada uangnya. Ya, dompet pendeta tebal atau tipis? Dompet pendeta tebal atau tipis? Tebal, ada catatan khotbah, ada permintaan pokok doa. Ya, dompetnya nggak ada uangnya. Ya, uangnya kalaupun ada sedikit, tapi heran. Pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan, begitu luar biasa. Perut makin lama makin ke depan. Perut makin lama makin ke depan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya cuma memegang perkataan Tuhan Yesus, aku akan menyertaimu selama-lamanya. Dan perkataan kedua yang saya pegang, aku tidak akan mempermalukan kau sebagai hambaku. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, perwira ini, ya, orang Romawi, tetapi dia percaya kepada Tuhan Yesus. Satu kata saja engkau katakan, kalau engkau menginginkan hambaku sembuh, akan sembuh. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, sembuh. Sembuh. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, Tuhan kita, Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Percayalah, percayalah. Tetapi jangan sampai hanya percaya Tuhan Yesus karena mujizat-mujizatnya. Sebetulnya Tuhan Yesus menginginkan orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Dosa-dosa mereka diampuni. Dosa-dosa manusia datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, pertanyaan paling penting di dalam kehidupan kita. Ketika kita berbuat dosa, upahnya adalah, ketika kita berbuat dosa kepada Tuhan, upahnya adalah maut, hukuman, murka Tuhan. Bagaimana kita menyelesaikan dosa kita, kesalahan kita di hadapan Tuhan? Bagaimana? Seluruh agama mengajarkan
Manusia harus bisa membereskan dosa-dosa mereka kepada Tuhan. Ada Bapak Ibu yang mengaku saya tidak berdosa. Ada Bapak Ibu yang mengaku demikian. Saya pun pendeta berdosa. Saya pun pendeta berdosa. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, cara manusia di dunia ketika kita berbuat salah, ketika kita berdosa kepada Tuhan, ya minimal 3 cara untuk membereskan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Perbuatan baik, amal ibadah, membeli persembahan, korban kita kepada Tuhan. Betul? Bisa membereskan dosa-dosa kita? Bisa? Nggak bisa Bapak Ibu. Ilustrasinya begini, ya. Saya kesini naik motor. Dari Jakarta ke Bogor naik motor. Nyelonong lewatin lampu merah. Lalu nggak tahu kenapa tuh ada satu orang yang munculnya nggak tahu dari mana tiba-tiba ada di depan saya. Prit, berhenti. Ya, siapa? Polisi. Ya, SIM, STNK keluarin. Lalu dia tanya, Pak, lihat lampu merah nggak? Lihat lampu merah. Kok nggak berhenti? Nggak lihat Bapak. Ya, nggak lihat Bapak. Kalau lihat Bapak saya udah jauh-jauh udah berhenti. Ya, nah Bapak sudah melanggar ya lampu merah ya. Ditilang kan? Ya, polisi yang baik tilang. Ya, nah sebelum ditilang saya deketin, Pak, saya ini pendeta loh. Saya rajin berbuat baik. Jemaat yang kesusahan saya bantu. Ya, saya juga mengajarkan hal-hal yang baik, berkhotbah hal-hal yang baik. Ya, saya juga kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Ya, begitu banyak saya beberkan perbuatan baik, ya, hal-hal yang menurut manusia itu berguna. Polisi yang baik tetap tilang atau mengampuni. Polisi yang baik tetap tilang atau mengampuni. Ya. Tidak peduli lu siapa. Kalau berbuat salah tetap tilang. Betul gak? Ya kan? Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan bisa disogok oleh perbuatan baik? Bagaimana mungkin perbuatan dosa-dosa kita, amal ibadah kita, lalu persembahan-persembahan, korban-korban kita bisa membereskan dosa-dosa kita? Tidak mungkin bisa. Sehingga Galatia pasal pertama ayat 3b sampai 4. Rasul Paulus menuliskan hanya ada satu pribadi yang bisa membereskan dosa manusia. Dia adalah pribadi Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia. Dia yang tidak berbuat dosa, berani menikul dosa-dosa seluruh dunia. Dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, inilah hal yang penting. Mujizat-mujizat Yesus bisa lakukan, betul. Ya, terlebih menjadi juru selamat manusia pun Yesus bisa lakukan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, datanglah. Datanglah, percayalah kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan memberikan kita bukti. Ya. Carilah bukti, carilah di dalam Alkitab. Carilah bukti, carilah di dalam Alkitab. Alkitab sungguh-sungguh telah membuktikan Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat manusia berdosa. Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4. Bapak Ibu saya bacakan hal ini. Ya. Lukas pasal 1 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan.
Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Ada saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu, peristiwa yang di dalam Alkitab ada saksi mata dan sudah diselidiki. Dan diselidikinya dengan seksama dan asal mulanya. Aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Firman Tuhan yang disampaikan kepada kita adalah firman Tuhan yang ada saksi matanya. Firman Tuhan yang telah diselidiki kebenarannya dengan seksama, dengan teliti. Dan kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, yakinlah akan bukti dari firman Tuhan ini. Yakinlah akan bukti dari firman Tuhan ini. Ya, bukti yang kedua, Galatia pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pertobatan seseorang yang bernama dulunya Saulus. Saulus orang baik, orang jahat. Saulus orang baik, orang jahat. Awalnya orang jahat. Ya, dia punya kuasa, dia punya kepintaran. Untuk apa? Untuk membunuh, untuk membuat orang-orang Kristen menderita. Ya, tidak ada orang yang berani deketin dia menginjili. Tidak ada orang yang berani menasehati dia. Jangan lakukan itu, jangan lakukan ini. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus sendirilah yang menyatakan dirinya kepada Rasul Paulus. Di tengah perjalanan ke Damsyik, tujuannya ke Damsyik untuk mendapatkan kekuasaan agar dengan lebih kuasa dia bisa mencari orang Kristen untuk dianiaya, untuk dibunuh. Tetapi di tengah jalan Tuhan Yesus menyatakan kuasanya dengan cahaya yang terang benderang sekali. Saking terangnya Paulus jatuh buta 3 hari 3 malam. Dan ketika dia rebah, dia penuh dengan ketakutan, dia katakan apa? Siapakah engkau ya Tuhan? Siapakah engkau ya Tuhan? Dari balik cahaya itu mengatakan, akulah Yesus. Akulah Yesus. Engkau yang engkau aniaya. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukti yang terus diperlihatkan oleh Tuhan adalah Tuhan terus menyatakan diri bagi orang-orang yang mencari akan kebenaran. Dan bukti tersebut adalah bukti yang tidak bisa disangkal. Kristus Yesus mencari, terus mencari orang yang berdosa. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Ya, khususnya ketika di Kapernaum, Tuhan Yesus menyatakan mujizat-mujizatnya. Matius 11 ayat 20 dan 23, ada satu tulisan. Matius 11 ayat 20 dan 23 dikatakan apa? Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Yesus mengecam banyak kota yang tidak bertobat. Padahal di situ Tuhan Yesus paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Salah satunya Kapernaum. Ya, hai engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa artinya firman Tuhan ini? Mujizat Tuhan Yesus nyata. Mujizat Tuhan Yesus dirasakan. Mujizat Tuhan Yesus terjadi. Tetapi tidak bawa pengaruh bagi kehidupan orang yang merasakan mujizat.
Seharusnya ketika orang itu merasakan mujizat, mengalami mujizat Tuhan Yesus, dia mau bertobat, dia mau percaya, dia mau hidup bersama-sama dengan Tuhan. Dan menjadikan Tuhan Yesus Tuhan dan Raja dia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, jangan menjadi orang Kristen, anak-anak Tuhan seperti ini. Ya, Tuhan baik, Tuhan baik. Tuhan terus melakukan mujizat kepadaku. Tetapi tidak mau bertobat di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sekali waktu saya antar anak saya, ya setelah dia sekolah 8 tahun, ya kami pergi ke pasar baru makan di food court. Sambil menunggu makanan ada Enci Ade lagi ngomong. Suaranya makin lama makin keras. Suaranya makin lama makin keras seperti bertengkar. Saya perhatikan, saya dengerin, ada satu kalimat yang menusuk hati saya. Ya, Ci, ya adenya ngomong sama encinya yang udah umur sekitar 60-70 tahun lah. Ci, ya ngomongnya sambil teriak. Ci, ya lu ke gereja sama enggak ke gereja sama aja. Kelakuan lu sama aja. Mulut gak bisa dijaga. Kalau marah, maki orang. Waduh. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perkataan itu ditujukan kepada kita, bagaimana perasaan? Bagaimana perasaan? Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukti sudah ada di dalam Alkitab. Begitu banyak orang yang mengalami akan kemahakuasaan Tuhan. Dan bukti itu kita pegang, kita percayai. Yakinlah kepada Allah. Sama seperti perwira itu. Bicara satu kata, maka akan terjadi. Bicara satu kata, maka akan terjadi. Ya, perkataan Tuhan Yesus, langit dan bumi akan lenyap, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku akan tetap selama-lamanya. Artinya, perkataan Tuhan Yesus pasti terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Kita belajar firman Tuhan, kita belajar perkataan Tuhan Yesus. Mengasihilah, melayanilah, berikan persembahan, ya, mengampunilah. Apakah kita percaya? Apakah kita pegang perkataan Tuhan Yesus? Ketika kita memegang perkataan Tuhan Yesus, sesuatu pasti terjadi dan kehidupan kita akan berubah. Sudah ditampilkan. Ya. Ada satu video klip. Yuk, silakan.我说你看看这个狗狗啊，慢慢狗。拍现在这个镜头最好看了。Iya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, siapa yang mau punya anjing seperti ini? Adegan apa yang menarik? Ya. Seringkali orang mengatakan ketika anjing itu melompat di sadar belakang dari bosnya, dari tuannya. Ya, betul? Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang menarik adalah Bapak Ibu perhatikan cara anjing itu menjagai, memegang daripada sepeda tersebut. Tidak lazim, tidak biasa. Ya, biasanya kalau kita suruh anjing itu tunggu rumah ya, jaga ini ya, dia duduk, dia tiduran. Tetapi perhatikan, ya, seekor anjing ketika diperintahkan jaga sepedaku, jangan sampai hilang, jangan sampai bergeser. Apa yang dilakukan?
oleh seekor anjing. Dia tidak kemana-mana, dia duduk, dia pegang. Dia pegang sepeda itu, jangan sampai bergeser sedikit pun. Apa artinya? Dia taat sepenuhnya akan perintah daripada tuannya. Berapa lama anjing itu memegang sepeda tuannya itu? Ya, saya juga nggak tahu karena klipnya dipotong-potong. 5 menit dengan cara demikian dia pegang masih oke. 10 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam. Wah. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, ya minta maaf. Saya harus katakan ini. Jangan marah kepada saya, jangan sakit hati kepada saya. Ya, minta maaf. Masa kita kalah terhadap anjing? Dia taat, dia setia. Dia taat akan perintah daripada tuannya. Dan bagaimana dengan kita? Firman Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita sungguh baik, teramat baik dan sangat berguna buat kita. Maukah kita berpegang pada firman Tuhan? Mau kita percaya penuh kepada Tuhan dengan melakukan firman Tuhan? Tolong siapin video klip KTR yang menjadi bahan untuk saat hening kita. Ya, nah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, di gereja kami GKI Pinang Sia ada satu komisi. Enggak ada orangnya. Ya, video klip KTR. Di gereja kami GKI Pinang Sia ada satu komisi yang namanya Komisi Tunarungu. Ya. Komisi Tunarungu, mereka yang tidak bisa dengar, yang tidak bisa berbicara, mereka dikumpulkan untuk apa? Tuhan pun mengasihi mereka. Tuhan pun di pause dulu. Ya, Tuhan pun mengasihi mereka, orang-orang tunarungu. Dan sampai sekarang mereka terus melayani Tuhan. Mereka percaya penuh kepada Tuhan yang menyelamatkan mereka dan berani untuk melayani Tuhan. 1 bulan sekali saya bawa mereka, ketika saya undang khotbah di mana aku ajak mereka untuk berikan kesaksian. Mereka ada paduan suaranya. Bagaimana sekelompok orang yang tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, tetapi bernyanyi, mau bernyanyi untuk Tuhan. Ya, inilah mereka. Silakan. Mereka memakai bahasa isyarat. Saudara yang berbudak seabah dan tepat juga ulu tapi berbudak anak itu barang-barang di provinsi juga ulu terkait merasa tidak pinjam kita tidak dulu doa dan berkati. Adalah paduan suara mereka. Walaupun mereka tidak bisa mendengar, tidak bisa berkata-kata, tetapi mereka punya tangan. Mereka mempergunakan tangan mereka. Dan itulah kata-kata ekspresi dari mereka.
suaranya boleh kecilin. Amin. Silakan Pak Penatu.